왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요새 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 급한 대로 블루투스 켜 아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게 아무 생각하기 싫어 아무개로 살래 잠시 I'm sick and tired of my everyday Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ketua kelasnya coba pimpin doanya dulu. Ya, pimpin doanya. Mulai. Baiklah, hari ini kita akan belajar matematika. Ada yang tahu kita belajar apa? Hari ini kita belajar tentang sudut pusat dan sudut keliling. Anak-anak sekalian sudah tahu apa itu sudut pusat dan sudut keliling? Ya Andi, coba apa itu sudut pusat? Oh ya, betul, bagus sekali. Berikutnya, ada yang tahu apa itu sudut keliling? Ya, Rika, apa itu sudut keliling? Oh ya, bagus. Jawaban dari Andi dan Rika tadi sudah benar. Untuk lebih jelasnya, coba kalian buka buku paketnya halaman 108. Buka semuanya, jangan ada main-main lagi. Udah dibuka semuanya. Di situ dapat Anda lihat bahwa pengertian dari sudut pusat itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran. Jadi apa yang dibilang Andi tadi sudah benar, cuman agak kurang sedikit aja ya. Berikutnya itu ada sudut keliling. Coba Putri baca apa itu sudut keliling. Nah, jadi sudut keliling itu sudut yang terbentuk dari dua buah tali busur yang berpotongan di suatu titik pada lingkaran. Jadi apa yang disampaikan Rika tadi sudah benar ya mengenai sudut keliling. Baik anak-anak, tadi kan sudah Bapak jelaskan mengenai pengertian dari sudut pusat dan sudut keliling. Di sini Bapak ada dua gambar, gambar yang A dan gambar yang B. Berdasarkan pengertian yang Bapak jelaskan tadi, mana gambar yang merupakan sudut pusat? Ada yang tahu? Yang tahu coba angkat tangannya. Coba baca-baca lagi pengertiannya. Nah, sekarang siapa yang milih A sebagai sudut pusat? Oh, banyak juga ya. Berikutnya gambar yang B, siapa yang bilang gambar B ini merupakan sudut pusat? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya. Yang lainnya kemana nih? Bilang semua, guys. Jadi berdasarkan pengertian yang Bapak jelaskan tadi, dari kedua gambar ini yang merupakan sudut pusat itu yang A. Kenapa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Karena tadi kan pengertiannya dia itu terdiri dari dua buah jari-jari lingkaran yang berpusat di pusat lingkaran. Berikutnya, ada yang tahu kenapa yang B ini bukan sudut pusat? Ada yang tahu? Ya, apa jawabannya? Ya, sekali lagi. Jadi, kenapa yang gambar yang B ini bukan sudut pusat? Karena kedua busur yang A, B ini tidak berpotongan di titik pusat, melainkan mereka berpotongan di titik C. Makanya gambar yang B ini bukan merupakan sudut pusat. Dimana tadi kan yang sudah kita jelaskan, sudut pusat itu seperti gambar di A, di mana kedua busur ini berpotongan di titik pusat lingkaran. Di sini Bapak ada dua gambar lagi, yang A dan yang B. Coba kalian lihat baik-baik kedua gambar ini dan kalian tentukan mana yang merupakan sudut keliling dan bukan sudut keliling. Tadi kan sudah kita bahas tentang pengertian sudut keliling. Jadi coba kalian perhatikan gambar A dan B, mana yang sudut keliling dan bukan sudut keliling. Ada yang tahu? Coba seperti yang tadi. Siapa yang bilang gambar A ini merupakan sudut keliling? Tuh, ada 10 orang ya. Berikutnya gambar yang B. Siapa yang bilang ini merupakan sudut keliling? Angkat tangannya coba. Ya, ada 15 orang. Jadi yang benar itu yang merupakan sudut keliling itu gambar yang B.
Kenapa? Ada yang tahu? Ada. Karena seperti penjelasan tadi mengenai sudut keliling, di mana kedua busurnya itu kan berpotongan di salah satu titik di lingkaran. Jadi coba lihat gambar dia. Nih, A dan B. Kedua busurnya ini berpotongan di mana? Di C. Tapi C-nya ini kan ada di dalam lingkaran, bukan di salah satu titik yang ada di garis lingkarannya. Sementara coba lihat yang B. Ini, perhatikan baik-baik. Kedua busurnya ini berpotongan di C. Kita tengok titik C ini kan berada di salah satu titik yang ada di lingkaran. Ada di garisnya. Jadi, kenapa yang B ini sudut keliling? Karena kedua busur yang tadi berpotongan di salah satu titik yang ada di lingkaran. Itulah mengapa yang B merupakan sudut keliling. Jadi anak-anak sekalian, sebenarnya pelajaran minggu ini itu berkaitan dengan pembelajaran minggu semalam. Minggu semalam ada yang ingat nggak? Kita belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Kita belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi di materi sudut pusat dan sudut keliling ini sebenarnya berkaitan dengan pelajaran minggu lalu mengenai unsur-unsur lingkaran. Dimana kan kita sudah bahas tentang jari-jari lingkaran, keliling lingkaran, titik pusat, dan panjang busur. Jadi di sini sudah kita lihat kan, ini ada lingkaran yang sudah kita bahas sebelumnya, dimana yang O ini merupakan titik pusat lingkaran, yang ini jari-jari A dan B. Jadi sebenarnya materi ini tuh sudah kita pelajarin sebelumnya. Mungkin ada beberapa yang ingat dan ada beberapa yang mungkin tidak ingat mengenai materi sebelumnya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai bagaimana cara membedakan sudut pusat dan sudut keliling. Jadi kan sudah kita pelajari sama-sama mengenai tentang sudut pusat dan sudut keliling. Jadi apa semua di sini sudah paham mengenai perbedaan tentang sudut pusat dan sudut keliling? Ya, bagus sekali kalau semuanya sudah paham. Jadi Bapak nggak usah ulang dua kali ya. Nah, jadi dapat lihat di sini yang ini merupakan gambar sudut pusat dan yang ini merupakan gambar sudut keliling. Jadi dapat lihat kan perbedaannya dari kedua gambar ini. Sudah jelas semuanya kan? Nah, dari penjelasan Bapak tadi mengenai sudut pusat dan sudut keliling, ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas? Boleh ditanyakan. Ya, Budi silakan nanya. Wah, beri tepuk tangan untuk Budi. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi Budi nanya, bagaimana penerapan sudut pusat dan sudut keliling dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian lihat ke kedua gambar ini. Pertama gambar yang sudut pusat. Nah, coba kalian lihat gambar sudut pusat. Kira-kira gambar sudut pusat ini ada nggak dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Coba sebutkan apa contohnya. Ya, benar sekali. Lihat, sudut pusat ini terlihat seperti gambar pizza yang lagi dipotong kan? Nah, ini pasti lapar nih makin ngomongin pizza kan? Berikutnya ada yang lain? Kira-kira gambar apa ini yang ada di kehidupan sehari-hari? Ya, tepat sekali. Bisa kita lihat ini seperti gambar jarum jam ya, dimana ini jarum detiknya, ini jarum menitnya. Itu. Ada yang lain? Jika tidak ada, coba kalian perhatikan. Kira-kira ini ada nggak di salah satu karakter game? Kan sini kan semua anak milenial, pasti kalian sering dong main game. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Ini ada nggak di salah satu karakter game? Nggak ada. Coba kalian lihat nanti di rumah. Itu nama gamenya game Pac-Man. Nah, jadi karakternya itu seperti gambar sudut pusat. Nah, tapi nggak ada ininya ya. Cuman sekilas mirip seperti sudut pusat. Nah, jadi itulah contoh dari penerapan sudut pusat dan sudut keliling dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada gambar seperti ini udah tahu, oh ini sudut pusat, oh ini sudut keliling. Jadi itulah mengenai materi kita hari ini, dimana secara garis besar tadi kita membahas tentang membedakan mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Nah, selanjutnya Bapak ingin kalian itu berkelompok untuk membahas mengenai materi sudut pusat dan sudut keliling. Sebelumnya kalian ini ada berapa orang yang satu kelas? 30 orang. Ini ada semua kan? Ya.
Jadi Bapak mau itu ada 6 kelompok. Jadi 6 kelompok 30 dibagi 6 kan 5. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Jadi Bapak mau mulai dari sini ya, hitungannya 1 sampai 6 ya. Ya, hitung mulai terus nanti ke belakang ya. Ya. Ya, hitung lanjut. Ya, udah? Udah dapat semua kan? Udah tahu angkanya? Coba yang dapat angka nomor 1, angkat tangannya. Nah, lihat kawan kelompoknya. Nomor 2. Ya, nomor 3. Nomor 4. 5. Nomor 6. Dan jika udah tahu kawannya, berikutnya Bapak mau kelompok 1 itu posisinya di sini, di depan sini. Kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah sini. Dan kelompok 4 itu di belakang, kelompok 1, kelompok 5, dan kelompok 6. Cepat, segera buat kelompoknya. Kursinya diangkat, jangan bikin bising ya. Diangkat kursinya, dan digeret. Dan udah sesuai duduk kelompoknya. Tuh masih ada tuh, mana kawannya? Udah dapat? Udah semua? Sekarang Bapak mau setiap kelompok itu tunjuk 1 orang untuk menjadi ketua. Bebas cara kalian bagaimana untuk memilih ketuanya. Udah, kelompok 1 udah dapat ketuanya. Nah, kelompok 2, kelompok 3, 4 udah, 5, kelompok 6 udah kan? Di pojok-pojok ini jangan tidur kalian ya. Ya, bagus. Jadi di sini Bapak udah punya 6 bola materi, di mana 3 terdiri dari materi sudut pusat dan 3 terdiri dari materi sudut keliling. Jadi Bapak mau setiap kelompok ambil 1 materi ya. Secara acak ini Bapak kocok dulu. Nah, kelompok 1 ambil. Kelompok 2, 3. Nah, kelompok 4 sini maju cepat. Ambil 5, 6. Udah dapat semua materinya kan? Nah, jadi Bapak mau kalian itu diskusikan sama setiap kelompoknya mengenai materi yang kalian dapat, antara itu sudut pusat ataupun sudut keliling. Jangan ada yang bising. Kalau yang bising, tolong catat ya ketua namanya, laporkan ke Bapak. Jadi biar semuanya diskusi tentang materi yang didapat. Bapak beri waktu 15 menit untuk diskusi, jangan ribut. Kalau ribut nanti nilainya berkurang. Ngerti? Udah siap diskusinya anak-anak? Udah 15 menit nih. Udah siapkan semuanya? Apalagi itu belum kelompok 6. Kemana aja dari tadi? Makanya jangan main-main ya. Udah siap semua kan? Jadi sekarang Bapak mau setiap kelompok itu buat pertanyaan yang nggak dimengerti tentang materinya. Jadi misalnya kelompok 1 dapat materi apa? Sudut pusat. Nah, jadi coba buat pertanyaan tentang materi sudut pusat yang nggak dipahami. Nanti setiap pertanyaan itu akan dijawab oleh kelompok lain yang mendapat materi yang sama. Ngerti semuanya? Nah, coba kalian buat pertanyaannya, tulis di kertas. Nggak usah besar-besar kali, kecil aja. Nanti udah siap ditulis pertanyaannya, kalian lipat kertasnya seperti bentuk bola yang Bapak kasih tadi. Ngerti semuanya? Ya, bagus. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk menulis pertanyaannya. Udah dibuat pertanyaannya kan anak-anak? Nah, coba perwakilan kelompoknya maju, kumpulkan sini pertanyaannya. Nah, kelompok 1, nah, kelompok 2, nah, terus maju cepat. Nah, udah semua ini kan pertanyaannya. Nah, jadi pertanyaan ini nanti Bapak kasih ke setiap kelompok dan dijawab itu maksimal 15 menit Bapak kasih waktu. Jadi siap gak siap, kalian harus siap menjawabnya. Jangan main-main kayak kelompok 6 tadi tuh, di pojok-pojok sana main-main dia, bukan mau belajar. Ngerti semuanya? Ya, bagus. Nah, pertanyaan kan udah dikumpul semua nih. Coba ketua kelompoknya maju, ambil pertanyaannya masing-masing 1 ya. Itu tadi. Maju dari kelompok 1, maju nih, cepat ambil. Kelompok 2, 3, 4, 5. Kelompok 6 mana tuh ketuanya? Main aja, ambil nih cepat. Maju sini cepat. Dah? Udah ambil semua? Dah.
Jadi kalian baca pertanyaannya, udah? Nah, sekarang pertanyaan itu kalian jawab, tapi jawabannya kalian diskusikan sama teman sekelompoknya. Waktu diskusinya itu 15 menit. Siap nggak siap, kalian harus jawab. Ngerti semuanya? Jangan ada main-main lagi ya. Kelompok 6 ngerti? Ya, bagus. Udah ada dijawab semua pertanyaannya kan? Udah habis nih 15 menit waktunya. Udah, siapa yang mau maju duluan untuk menjawab pertanyaannya? Kelompok 2 mau maju duluan? Ya, silakan. Maju ke depan sini. Bacain jawabannya. Siapa namanya, Kak? Oh, Dinda. Ya, Dinda. Dinda, udah mau jawab pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 4. Oh ya, silakan. Tunggu. Kelompok 4 dengerin nggak? Ini di pojok-pojok ikut-ikutan kelompok 6 nih. Bising aja tadi ya. Dan main. Mentang-mentang di pojok, kiranya Bapak nggak nengok. Nah, dengerin ini. Jawaban dari Dinda. Ya, silakan Kak. Jawab. Nah, bagus. Udah Kak, itu aja jawabannya. Ya. Bagaimana kelompok 4? Sudah jelas jawaban dari Dinda? Jelas, jangan jelas-jelas aja. Udah ngerti belum? Nah, kelompok lain bagaimana? Sudah pas atau belum? Sudah? Nah, selanjutnya kelompok siapa yang mau maju lagi? Nah, kelompok 6 tuh maju. Oh, tadi bising aja. Maju dulu kelompok 6. So, perwakilannya satu maju. Bebas siapa aja, cepat. Siapa dulu? Si Ucu aja suruh maju, cepat maju. Nah, maju sini. Dapat jawaban pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, kelompok 3 dengerin ya. Jawaban dari si Ucu. Udah segitu aja, Cok. Ya. Kirain panjang tadi, rupanya singkat. Yang mana kelompok 3? Udah jelas belum jawabannya? Udah? Udah paham? Nah, selanjutnya kelompok siapa lagi? Kelompok 1. Yang maju silakan. Ya. Jawab pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 6. Oh ya. Siapa namanya kan? Putri. Oh ya. Nah, jawab Kak, silakan. Udah Kak, segitu aja. Ya. Kelompok 6 udah jelas belum jawaban dari Putri? Jangan jelas-jelas aja. Udah ngerti? Gak ada yang mau tanya lagi? Udah gak ada? Nah, silakan duduk Kak. Berikutnya kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, maju silakan. Dapat pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 5. Ya. So, coba jawab pertanyaan dari kelompok 5. Udah ngerti kelompok 5? Jawaban dari kelompok 3? Udah? Yang lain? Udah pas? Udah? Ya, silakan duduk Kak. Kak, sebelumnya namanya siapa? Citra. Oh ya, Citra. Jadi Bapak kasih nilai ya. Nah, yang belum ini kelompok 4 sama kelompok 5. Siapa yang maju duluan? Kelompok 4. Ya, maju kelompok 4. Cepat, kasih lewat, cepat. Maju sini. Nah, dapat pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 2. Oh ya. Sebelumnya namanya siapa Kak? Siapa? Pipi. Oh ya. Silakan jawab Pipi. Kelompok 2 dengerin ya. Udah Pipi? Udah. Nah, kelompok 2 gimana? Udah jelas? Jawaban dari Pipi? Ada yang mau tanya lagi nggak? Nggak ada? Udah jelas? Ya, Pipi silakan duduk lagi. Nah, yang terakhir ini kelompok 5. Maju. Coba itu si Joko, maju cepat. Maju ke depan, jelasin. Nah, dapat pertanyaan kelompok berapa Joko? Kelompok 1. Nah, jawab cepat. Kelompok 1 dengerin ya. Bagus. Udah? Yang mana kelompok 1? Udah jelas?
Ada mau tanya lagi nggak? Tanya lah, jangan tadi semuanya jelas-jelas. Nanti sampai rumah nggak ngerti. Nggak ngerti? Ya bagus. Udah, silakan duduk. Udah? Udah ngerti semuanya kan tentang materi kita hari ini mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Tadi itu kalau misalnya ada yang kurang jelas, ditanya, jangan malu-malu. Ini nanti giliran kasih soal, nggak tahu, nggak mau ngumpul minggu depan. Baik anak-anak, karena waktu kita tinggal 10 menit lagi, siapa di sini yang mau memberi kesimpulan tentang materi kita hari ini mengenai sudut pusat dan sudut keliling? Jika ada yang mau memberi kesimpulan, angkat tangannya. Ya itu 5 memberi kesimpulan. Ya silakan. Dengerin semuanya. Ya bagus sekali kesimpulannya ya. Tepuk tangan dulu. Nah selanjutnya ada lagi yang ingin memberi kesimpulan? Siapa? Ayo tadi kan cowok, sekarang ceweknya lah. Siapa yang mau? Oh ya Cindy. Ya Cindy. Silakan. Tepuk tangan untuk Cindy. Jadi kesimpulan yang disampaikan teman-temannya tadi, Bima dan Cindy tadi sudah bagus. Dimana tadi kan mereka memberi kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Jadi kesimpulan kita hari ini mengenai sudut pusat dan sudut keliling adalah dimana sudut pusat itu sudut yang dibentuk dari 2 buah jari lingkaran, dan sudut keliling adalah sudut yang dibentuk dari 2 buah busur yang saling berpotongan di salah satu titik yang ada di lingkaran. Nah, bisa kalian lihat tadi gambarnya masih ada antara sudut pusat dan sudut keliling. Baik, untuk tugas minggu depan, coba buka bukunya, buku paketnya yang tadi halaman 115. Coba lihat, udah semua buka halaman 115. Soal nomor 1 sampai 5 dikerjakan ya. 1 sampai 5 aja. Dikerjakan di buku latihannya, dikumpul minggu depan. Dan dikumpulnya itu di garis meja Bapak, sebelum Bapak masuk semuanya harus sudah ngumpul. Jadi jika Bapak masuk masih ada yang belum ngumpul, nggak Bapak terima lagi ya. Jangan lupa dikerjain tugasnya. Dan untuk materi kita minggu depan itu kita mengenai tentang panjang busur dan keliling lingkaran. Jadi bisa baca-baca bukunya di rumah mengenai panjang busur dan keliling lingkaran. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa tanyakan ke Bapak dan Bapak jelaskan kembali mengenai panjang busur dan keliling lingkaran supaya kita tuh sama-sama mengerti tentang materi tersebut. Ngerti semuanya tentang tugasnya? Jika ngerti, simpan bukunya dalam tas. Udah mau pulang kita soalnya. Sudah semuanya. Udah? Coba ketua kelasnya pimpin doa pulang. Ya, pimpin. Dengerin ya. Nah, ya mulai. Baiklah. Sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat, semoga bisa berguna untuk kalian nanti. Bapak akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아